Assalamualaikum semua, berjumpa lagi dengan JJ Science. Bagaimana kabarnya hari ini? Miss harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, kita akan memasuki bab 2 yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, sebelum kita mengenal apa itu klasifikasi, maka alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu dari ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang Miss mau tanya deh, apakah terumbu karang termasuk makhluk hidup? Yang menjawab bukan makhluk hidup salah besar, karena terumbu karang ternyata salah satu jenis makhluk hidup loh. Nah loh Miss, kok bisa? Oke, jadi di alam semesta ini banyak sekali beragam jenis makhluk hidup. Untuk memudahkan pengamatan atau penelitian, maka dibuatlah klasifikasi makhluk hidup. Berhubung kita akan membahas tentang makhluk hidup, maka langkah baiknya kita mengenal dulu ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di sini ada gambar tumbuhan dan batu. Tentunya kalian pasti tahu kalau tumbuhan makhluk hidup sedangkan batu bukan makhluk hidup. Apa saja perbedaannya? Oke. Ciri yang pertama yaitu bergerak. Bergerak ditandai dengan move position. Berpindah posisi baik sebagian anggota tubuh atau seluruh anggota tubuh. Coba kamu bandingkan lagi antara batu dan tanaman. Batu tidak bisa bergerak kalau tidak ada pengaruh dari luar. Misalnya angin besar, hujan, atau kita sendiri yang menggerakkannya. Sedangkan tanaman, kalau kamu amati ternyata tanaman bergerak loh. Misalnya akar selalu bergerak mendekati sumber air. Atau pertumbuhan tanaman akan membelok ke arah cahaya. Nah, itu bagian dari gerak yang dilakukan oleh makhluk hidup. Ciri kedua makhluk hidup yaitu membutuhkan nutrisi untuk bertahan hidup. Contohnya, tumbuhan membutuhkan air dan karbon dioksida untuk berfotosintesis guna menghasilkan makanan. Sedangkan batu, apakah butuh nutrisi? Tentu tidak. Ciri selanjutnya, makhluk hidup membutuhkan oksigen untuk bernafas. Jangankan tumbuhan, kita saja jika 5 menit tidak bernafas rasanya sesak dan lemas. Kenapa demikian? Karena oksigen ini berperan sebagai pengoksidasi zat makanan guna menghasilkan energi yang digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas. Jadi, percuma saja jika kita makan tapi tidak bernafas. Nah, sedangkan batu tentunya tidak bernafas. Ciri selanjutnya adalah tumbuh dan berkembang. Kamu tumbuh dan berkembang. Dari awalnya bayi, sekarang tumbuh besar menjadi remaja. Tentu hal ini diiringi dengan pendewasaan dan perubahan pola pikir. Begitupun dengan tumbuhan. Mengalami tumbuh dan berkembang. Awalnya biji, lalu berkecambah, dan jadilah pohon yang besar. Kalau batu? Ya, batu tidak tumbuh dan berkembang kalau tidak ada gaya yang berpengaruh dari luar. Batu akan selamanya tetap seperti itu. Oh iya anak-anak, apakah kalian tahu bedanya antara tumbuh dan berkembang? Kalau tumbuh, dapat diukur secara kuantitatif atau dinyatakan dalam bentuk angka karena mudah diamati. Misalnya mengukur tinggi tanaman 10 cm misalnya ya. Sedangkan berkembang tidak bisa diukur karena bersifat kualitatif, tidak dapat dinyatakan dalam bentuk angka, melainkan perubahan fungsional makhluk hidup menjadi lebih dewasa dan sempurna. Misalnya pada tanaman dilihat dari munculnya daun, bunga, dan buah. Dapat dipahami ya Kak perbedaannya? Ciri yang kelima makhluk hidup yaitu bereproduksi. Makhluk hidup dapat bereproduksi dengan tujuan mempertahankan keturunannya, baik dengan cara bertelur, melahirkan, tunas, ataupun membelah diri seperti yang dilakukan oleh bakteri. Sedangkan batu, pernahkah kamu mendengar batu beranak? Tentu tidak ya, ketika jumlahnya 1 ya tetap 1, tidak akan bertambah lagi.
Kecuali kita pecahkan batunya menjadi beberapa bagian dan ukurannya lebih kecil, maka itu lebih banyak ya. Nah, selanjutnya yaitu beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya, merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Misalnya, kamu sebagai manusia, ketika kamu berada di luar ruangan saat matahari sedang terik-teriknya, maka tubuhmu akan menyesuaikan diri dengan mengeluarkan keringat. Ciri yang ketujuh yaitu peka terhadap rangsangan atau istilah lainnya iritabilitas. Contoh pada tumbuhan adalah tanaman Mimosa pudica atau putri malu. Tentunya kamu pasti pernah dong iseng-iseng menyentuh putri malu. Jika disentuh daunnya, maka akan mengatup. Ya enggak? Ciri makhluk hidup yang terakhir adalah mengeluarkan zat buangan atau nama lainnya ekskresi. Kalau pada manusia dan hewan, contohnya mengeluarkan karbon dioksida hasil pernapasan. Nih, kalian misalnya bernafas, menghirup oksigen. Nah, udara yang dikeluarkan hasil dari zat metabolismenya yang dikeluarkan itu adalah karbon dioksida ya. Keringat di saat suhu udara panas. Kemudian pada tumbuhan zat buangannya adalah karbon dioksida ketika respirasi dan oksigen ketika fotosintesis. Nah, kalau batu, apakah batu mengeluarkan zat buangan? Enggak dong, Miss. Nah, maka dari itu batu bukan termasuk makhluk hidup. Jadi, anak-anak, terumbu karang adalah makhluk hidup karena memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Misalnya, terumbu karang membutuhkan nutrisi dengan cara menyaring zat-zat yang ada di sekitarnya melalui tubuh berpori. Adapun penjelasan terumbu karang masuk ke dalam kingdom apa? Nah, itu akan diklasifikasikan dan dijelaskan pada video berikutnya. Semoga bermanfaat serta menambah wawasan. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Thanks for watching. Assalamualaikum.